Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerahnya sehingga kita boleh kembali ada di hari ini, di harinya Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita yang ada di rumah gereja, seberapa kita yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, biar kita mau siapkan hati kita mau berikan hidup kita ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya besar, tak pernah putus, senantiasa mengalir dalam hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari di pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu setiap kerinduan setiap kita yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin Tuhan. Oh, bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah, amin Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin, haleluya. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari kita angkat tangan kanan kita. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kami datang Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan baik, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan oleh Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami akan menerima sukacita yang melimpah-limpah. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak terima kasih Engkau boleh bawa kami ada di hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh menikmati Tuhan kehidupan sampai pada hari ini, sesungguhnya inilah mujizat yang besar yang boleh kami alami Tuhan. Terima kasih di minggu pagi ini Tuhan. Kami rindu bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Baik kami seberapa yang ada di rumah gereja ini Tuhan, maupun ada jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menikmati ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Kau yang mengenal setiap kerinduan kami. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini, mempersembahkan hidup kami ini jadi satu persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus menguasai setiap kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Biar semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi ibadah yang luar biasa. Karena Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ada sesuatu yang besar Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah, haleluya, puji Tuhan. Mari
kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita rindu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Kaulah segalanya dalam hidupku. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Shana
memuliakanmu Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari semua yang ada di sini, baik di rumah, kita mau bersorak bagi Tuhan satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya, puji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dari. Haleluya. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang satu kali lagi, haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Satu kali lagi, haleluya. Akan berlalu, Haleluya. biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Setinggi-tingginya langit, setinggi langit, tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segala
kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar Tuhan boleh disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita dibentuk lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya firman Tuhan saja satu-satunya jawaban atas setiap persoalan, pergumulan hidup kita. Firman Tuhan adalah segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji. Kami percaya janji-Mu Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadapi kehidupan ini, Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. sebab Engkau Allah Yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oh, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Glory,
Haleluya, puji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya, pernah terlambat bersinar. Amin, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami tahu betapa dalam cinta Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat cinta Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Tidak dapat kami balas akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan, dalam setiap keluarga kami, Tuhan. Apa yang ada pada kami saat ini kau tetap kembalikan bagi Engkau, Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, Tuhan, kami percaya bila itu boleh berkenan di hadapan, boleh memberkati Engkau, Tuhan, boleh memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya saat ini, Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Bapa dalam kerajaan surga, biar kami tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biar hamba-Mu yang akan Engkau pakai pada saat ini, kami percaya Tuhan telah urapi dia di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami percaya otoritas kuasa Roh Kudus jadi bagian kehidupan hamba-Mu, Tuhan. Biar boleh berkata-kata sebentar hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berikan firman-Mu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh mengajar, menegur kami, Tuhan, akan setiap keluarga kami, setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebagai pendengar-Mu firman, Tuhan, kami percaya, Tuhan, biar Tuhan berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, Tuhan. Kami bukan sekedar menjadi pembaca, pendengar saja, Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami telah siapkan tanah hati kami paling baik, Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta pembantu Christian Salia. Kita akan pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Saya sangat bersyukur lagi buat kesempatan yang diberikan buat kehidupan saya dari Tuhan yang Tuhan percayakan lagi lewat Ibu Gembala untuk siang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kita lagi boleh ada, itu semua karena Tuhan, amin.
saya maupun yang ada di gereja, bahkan yang ikut siaran langsung atau live streaming, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita semua orang percaya kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayatnya yang ke-11, saya bacakan untuk kita semua. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Haleluya, puji Tuhan. Kita perlu tahu bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan tentang bangun dan mempersiapkan diri. Di bagian yang pertama firman Tuhan katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kita perlu tahu bahwa definisi dari tidur adalah sebuah keadaan tidak sadarkan diri, atau bisa diartikan orang yang tertidur tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Saat ini Tuhan mau ingatkan kita bukan masalah tidur secara jasmani, tapi yang Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita tentang kerohanian kita. Haleluya. Ada satu hal yang saya mau bagikan, apa yang harus kita bangun dari ketiduran kita, yaitu ialah Roh Kudus. Amin. Manusia itu memiliki 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita perlu tahu bahwa tubuh adalah alat kesadaran manusia terhadap lingkungan, dan jiwa adalah alat kesadaran terhadap diri sendiri. Dan yang paling penting yang saya akan bahas tentang roh. Roh adalah alat kesadaran manusia terhadap Allah. Realita akhir-akhir ini, kebanyakan orang percaya, kebanyakan umat Tuhan sedang tertidur, sedang didinabobokan oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Ketika kita menghadapi keadaan dunia sekarang yang sedang dilanda oleh virus, banyak orang percaya hanya sibuk dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang ada. Bagaimana mereka menjaga diri dan lain sebagainya. Hanya merasa khawatir, takut, dan bimbang. Tapi yang saya mau katakan buat kita semua, yang seharusnya kita bukan sibuk dengan keadaan, situasi, dan kondisi, tapi kita sibuk dengan Tuhan. Amin. Kita harus bangun dari tidur. Amin. Katakan haleluya. Yang perlu kita bangun adalah yang pertama, penyembahan kita. Kalau kita lihat kisah Daud, apa yang Daud lakukan semasa dia hidup? 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, selama 33,5 tahun dia menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat lagi salah satu tokoh, Yosua. Apa yang dia lakukan? Dia meruntuhkan tembok Yeriko dengan pujian dan penyembahan. Yang Tuhan ingin kita bangun yang namanya penyembahan. Amin. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua tentang doa. Kalau kita lihat dalam Daniel 6 ayatnya yang keempat, di situ firman Tuhan katakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa.
Dia memiliki roh yang luar biasa karena dia bangun. Apa yang Daniel lakukan sehingga dia memiliki roh yang luar? Ketika Daniel mendengar kabar bahwa dia akan dibuang ke dalam lubang singa, ke dalam goa singa, yang dia lakukan adalah dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 di situ firman Tuhan katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ternyata Daniel memiliki roh yang luar biasa karena dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Sehingga apa? Dia dibuang tidak terjadi apa-apa. Sehingga tidak melukai sedikit pun. Bahkan satu luka pun tidak ada dalam tubuhnya. Haleluya. Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Saya sudah sempat katakan 1 tahun yang lalu, ada salah satu hamba Tuhan, penginjil yang luar biasa dari Amerika. Dia katakan pada waktu dia berdoa, dia mendapatkan pengilhaman dari Tuhan. Dia melihat bahwa raksasa besar sekali yang tertidur, dan tiba-tiba ada air yang mulai menetes pada kepalanya, menetes pada kakinya, menetes pada tangannya. Air itu makin lama makin deras, air itu makin lama makin besar seperti hujan. Lalu raksasa itu bangkit dan Tuhan berkata, itulah gerejaku, itulah umatku yang selama ini sedang tertidur, yang selama ini sudah tertidur. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka akan bangkit, memerangi kuasa-kuasa kegelapan, memerangi kuasa-kuasa setan yang ada. Karena kita perlu tahu bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, kuasa kegelapan. Amin. Kita perlu tahu bahwa setan berusaha dengan segala cara. Dia mau memisahkan anaknya dengan bapaknya. Dengan segala cara dia mau memisahkan anak Tuhan dari Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari Allah. Dia berusaha memisahkannya. Karena kita sudah berada di akhir zaman. Amin. Kita harus bangun. Firman Tuhan katakan, bangun. Sudah sekaranglah waktunya kita harus bangun. Dan di bagian yang berikutnya, firman Tuhan katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dalam terjemahan baru dia katakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dan saya senang sekali kalau terjemahan firman Allah yang hidup, dia katakan, karena sekarang kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada kita mulai percaya. Haleluya. Kita perlu tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita perlu sadar apa yang terjadi akhir-akhir ini. Wabah penyakit melanda seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau kita sebagai orang percaya, pasti kita berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya sudah taat, saya sudah setia, tetapi kenapa ini harus terjadi, Tuhan? Sejak ini terjadi, tidak ada ibadah lagi di gereja. Kita hanya mengadakan ibadah online. Tidak ada perkumpulan lagi yang seperti biasanya sebelum terjadi.
Tapi di sisi lain Tuhan mau lihat keseriusan kita. Tuhan ingatkan lagi buat kehidupan kita, saya dan saudara yang mendengarkan live streaming ini, yang mendengarkan siaran langsung ini, kita harus bangun dari tidur. Sudah dekat waktunya Tuhan. Amin. Sudah saatnya Tuhan akan memilih dan memisahkan manakah domba dan manakah kambing. Tuhan akan memilih manakah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Sudah waktunya sekarang, bukan lagi kita selalu datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, Tuhan selalu tegur kehidupan kita. Sudah tidak lagi. Sudah sekian lama kita mendengarkan firman Tuhan, sudah sekian lama selama kita hidup kita selalu diajarkan oleh Tuhan. Dan sekarangnya, dan saat ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Tuhan ingin lihat keseriusan kita. Tuhan ingin lihat kehidupan kita, apakah benar-benar kita serius. Kita sudah melewati yang namanya Jumat Agung, kematian, dan bahkan sudah kita lewati kebangkitan Tuhan. Kita perlu tahu bahwa hidup yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara itu gratis. Tuhan rela mati, Tuhan rela digantung di kayu salib untuk kehidupan saya dan saudara. Kalau kita berpikir itu bukan suatu harga yang murah yang Tuhan berikan, seharusnya yang kita lakukan adalah kita balas kebaikan Tuhan. Amin. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan mati, Tuhan membayar kehidupan saya dan saudara. Dan artinya bukan hidupku lagi, tapi hidup Tuhan yang ada dalam hidupku. Amin. Saya mau katakan hari ini, persiapkan dirimu. Persiapkan kehidupanmu yang mendengarkan live streaming ini, yang mendengarkan siaran langsung ini, bahkan kita semua yang ada. Siapkan dirimu, karena pada waktunya Tuhan akan datang. Tuhan tidak akan menjemput orang yang tidak siap. Tuhan tidak akan menjemput orang yang belum benar-benar siap. Karena Tuhan hanya menjemput orang yang siap, gadis yang bijaksana dan domba. Tuhan akan menjemput mempelainya. Tuhan akan menjemput mempelai wanita itu. Siapa mempelai wanita itu? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kitalah umat-umatnya. Kitalah mempelai itu. Mana mungkin Tuhan sebagai mempelai pria menjemput mempelai wanita yang tidak siap. Tidak akan pernah terjadi ketika mempelai pria menjemput mempelai yang tidak siap. Yang pasti pernikahan itu akan batal. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, mungkin ketika Tuhan datang, Tuhan menjemput orang-orang yang tidak siap, orang yang sedang tertidur. Tuhan menjemput orang yang benar-benar siap. Amin. Saya mau katakan lagi, siapkan dirimu. Karena kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Siapkan dirimu. Akhir-akhir ini sudah tidak ada waktu lagi untuk kita marah, kita emosi, kita benci. Sudah tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita mempunyai akar pahit atau kepahitan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menyombongkan diri. Sudah tidak ada waktu lagi
Ketika pada saat Tuhan datang, kita masih punya kepahitan. Tuhan tidak akan menjemput anak-anak yang memiliki, anak-anak Tuhan yang memiliki kepahitan, emosi, marah, dendam. Tapi Tuhan menjemput orang yang benar-benar siap bangun dari tidur. Kita harus sadar bahwa kejadian yang terjadi sekarang ini merupakan teguran Tuhan. Ini merupakan Tuhan ingin kita, kehidupan saya dan saudara, benar-benar serius. Ketika kita masih marah, sudah tidak ada waktu lagi kita lepaskan pengampunan. Amin. Kalau kita lihat, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Sudah tidak ada waktu lagi. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan katakan dari sekian tahun yang lalu, sudah berapa puluh tahun yang lalu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa Tuhan belum datang-datang? Banyak hamba-hamba Tuhan selalu katakan, beritakan, serukan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi apa salahnya kalau kita mempersiapkan diri kita? Kita tidak ada rugi sekalipun kalau kita mempersiapkan diri kita dari sekarang. Amin. Tidak ada rugi. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita tidak siap. Karena saya mau katakan bahwa keselamatan itu bersifat perorangan. Saya tidak mungkin lewat kehidupan saya, keluarga saya diselamatkan. Orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kasihi, tidak mungkin keselamatan mereka itu tergantung saya. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang dekat dengan saya, sekalipun kita saling mencintai, saling menyayangi, keselamatan itu tergantung dirimu. Tidak mungkin saya bisa menyelamatkan dia, karena di firman Tuhan tidak ada sekali selamat tetap selamat. Tidak ada yang namanya pengajaran sekali selamat tetap selamat. Tidak ada keselamatan dan tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang sedang tertidur, tidak siap. Karena sudah lebih dekat. Amin. Ada waktunya Tuhan akan datang dan menjemput umatnya yang sudah siap. Haleluya. Bangun dari tidur dan persiapkan diri kita. Persiapkan dirimu untuk menghadapi hari-hari ini, akhir-akhir zaman ini. Karena sudah saatnya kita mempersiapkan hidup kita. Bukan kita pikir lagi ini tahun pembebasan. Sudah dari 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bebaskan kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan kehidupan saya dan saudara. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Agar apa? Ketika Tuhan datang, Tuhan menjemput orang-orang yang benar-benar sudah siap dan benar-benar ready. Amin. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mau ingatkan lagi, kita persiapkan diri kita. Jangan nanti kedatangan Tuhan, saatnya Tuhan datang baru kita menyesal. Kenapa dia diselamatkan, saya tidak?
Kalau kita benar-benar merasakan kehidupan saya dan saudara itu milik Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita tidak akan lagi punya kepahitan, emosi, dan lain sebagainya. Ketika kita merasa Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, tidak ada hal-hal yang buruk lagi masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kita biarkan Tuhan tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktunya Tuhan datang, Tuhan akan menjemput umat-umatnya yang siap. Haleluya. Puji Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Yang harus kita bangun di akhir-akhir ini adalah penyembahan dan doa kita. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Kita sudah tidak ada waktu lagi datang ke gereja. Sudah sedikit sekali waktu kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saatnya Tuhan ingin lihat keseriusan saya dan saudara. Bangun dari tidur, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Cari hadiratnya, cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Haleluya. Saat indah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku Tuhan, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Tuhan. Kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
siapapun yang mendengarkan siaran langsung ini, kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, rindu selalu diam dalam menikmati kasih. Ku rindu selalu, rindu selalu, rindu selalu diam dalam menikmati kasih. Haleluya, haleluya. Semua tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, Engkau lihat kehidupan mereka. Mungkin ada yang berkomitmen Tuhan hari ini, yang mendengarkan suara ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan suara Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau bangun hidup diri, kami mau bangun hidupku, kami mau bangun hidup kita, kami mau bangun diri-Mu. Semuanya kami akan bangun Tuhan. Kami mau bangun dari tidur kami ya Tuhan. Kami akan bangun dari tidur kami Tuhan, dan kami akan mempersiapkan diri kami. Kami akan mempersiapkan diri kami Tuhan. Ketika Engkau datang menjemput kami, kami benar-benar siap di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan siang hari ini Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua tertanam dalam hati kami, tertanam dalam pikiran kami Tuhan. Dan kami mau lakukan setiap apa yang kami dengar, kami mau mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ketika mereka mempersiapkan diri, ketika mereka sibuk dengan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kehidupan orang-orang yang selalu sibuk dengan-Mu Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya siang hari ini Tuhan, kami telah menyenangkan hati-Mu. Kami telah menyenangkan kehidupan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu Tuhan, naik berbau harum di hadapan-Mu, dan itu semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup kebenaran firman Tuhan siang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan membawa korban persembahan. Hamba-hamba-Mu yang akan membawakan korban persembahan, Tuhan tilik, Tuhan berkati kehidupan mereka, balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang-orang yang berseru kepadamu, bangsa kami Tuhan yang dilanda oleh virus ini Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami diluputkan. Amin. Dan di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya virus-virus ini Tuhan akan dihancurkan oleh kuasa darah-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang memilih, Engkau Allah yang memiliki kuasa yang besar.
Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami bahkan seisi dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.